Kali ini aku pengen ngebahas film Teman Kondangan. Film Teman Kondangan ini harusnya juga akan tayang di bioskop, tapi memutuskan pindah ke Netflix karena pandemik. Nah, Teman Kondangan ini menceritakan soal putri yang diperankan oleh Prisya Nasution yang harus ke kondangan atau ke nikahan dari mantannya, dan dia gengsi ketika harus pergi ke kondangan tersebut tanpa adanya seorang kekasih. Jadi dia mencari-cari siapakah pria yang cocok untuk berpura-pura menjadi kekasihnya. Putri ini sendiri adalah seorang selebgram yang bersaing dengan Mawar yang diperankan oleh Olin Mendeng. Nah, oleh karena tuntutan pekerjaannya sebagai selebgram, dia malu ketika harus pergi ke kondangan, apalagi yang merupakan nikahan mantannya sendiri, sehingga dia meminta bantuan kepada lebih tepatnya mencari pasangan yang mau berpura-pura sebagai teman kondangannya atau pasangan yang di kondangan mantan tersebut. Ada Juna yang diperankan oleh Kevin Julio yang terkenal sebagai wedding crasher, dan juga ada Reza Nangin yang berperan sebagai Yusuf atau Ucup yang adalah seorang anak band, dan juga ada Pak Gali yang merupakan bos di manajemen artis dari si putri ini. Karena waktu itu Juna tidak merespon, jadi dia memutuskan untuk mengajak Pak Gali atau menanyakan apakah Pak Gali ingin menemani dia di pesta pernikahan tersebut. Tapi ternyata Pak Gali tidak menjawab pada saat itu, sehingga Putri mengira bahwa Pak Gali tidak mau. Akhirnya dia bertemu dengan teman kecilnya bernama Ucup atau Yusuf yang adalah seorang anak band di kafe yang diperankan oleh Reza Nangin. Nah, karena si dua cowok yang didapuk sebagai teman kondangan ini tidak ada kepastian apakah berani untuk menemani dia di wedding dari mantannya tersebut, sehingga Putri yang diperankan oleh Prisya Nasution ini mengajak Yusuf. Ternyata kedua cowok yang sempat ditanya Putri kesediaannya untuk menemani dia di pernikahan mantan tersebut ada Galih dan juga Juna pada saat itu juga datang untuk menemani Putri ceritanya ke nikahan tersebut. Nah, belakangan terungkap karena ada sisi lain dari kedua cowok tersebut. Cowok yang pertama yaitu Juna adalah seorang wedding crasher atau orang yang biasa disewa oleh tamu kondangan jomblo, diceritakan di film ini sebagai pasangan palsu mereka. Dan cowok kedua, Galih atau Pak Galih yang merupakan bos Putri ini adalah mantan dari mempelai wanita dalam nikahan tersebut. Yang Putri ini adalah mantan dari mempelai lelaki. Oleh karena ketahuan bahwa Putri mengencani atau lebih tepatnya mengajak 3 cowok untuk menemani dia secara tidak sengaja di nikahan sang mantan tersebut, akhirnya Mawar memergoki mereka atau Putri ini berganti-ganti teman pria, karena tanpa diduga ketiga teman pria ini ikut ke dalam
atau menghadiri ke tempat nikahan tersebut. Nah, akhirnya Mawar ini menjelek-jelekan nama Putri sebagai selebgram yang lumayan naik pada saat itu. Nah, film ini adalah menceritakan soal bagaimana seorang yang menghadapi gengsinya. Kalau aku mendapat pelajarannya seperti itu ya, mengatasi gengsinya dengan cara berbohong. Kadang kita sebagai orang yang ingin dipandang orang, terlalu memikirkan kata-kata orang, kita ini melakukan apapun demi gengsi kita, ya kan? Nah, ternyata nikahan dua mempelai ini atau kedua mempelai adalah inisiasi dari bapaknya mempelai wanita yang sebagai sutradara, dan besan dari sutradara tersebut adalah pengusaha rumah atau real estate. Nah, ternyata kedua mempelai ini adalah orang yang dijodohkan. Jadi dengan terpaksa karena mereka bertemu dan mereka berpacaran, otomatis ketika mereka menikah, kedua perusahaan ini akan menjadi satu dan saling mendukung. Ternyata ada niat busuk dari ayah sang mempelai wanita untuk menguasai atau memanfaatkan hal tersebut ke dalam bisnisnya dengan cara menikahi kedua mempelai. Sang ayah ini ingin memanfaatkan nikahan tersebut sebagai penutup gengsinya juga, karena kadang-kadang kan ini diceritakan sebagai si ayah mempelai wanita ini sebagai sutradara terbaik istilahnya kan. Nah, karena gengsi dia ingin mengadakan resepsi besar-besaran dan dengan dia atau kedua mempelai anaknya ini menikah dengan seorang yang ayahnya adalah pengusaha real estate, maka kedua perusahaan ini akan bekerja sama secara otomatis. Dengan niat busuk dari ayahnya, ternyata sang besan atau ayah dari mempelai lelaki ini yang merupakan mantan putri ini mengetahui niat busuk dari besannya, dan nikahan tersebut pun batal. Di sini Putri mendapatkan satu pelajaran bahwa kadang kita tidak harus menjadi orang lain atau menutupi gengsi kita hanya untuk ketenaran, untuk hal yang kita mau gitu. Kita harus juga menjadi diri sendiri. Ini juga pelajaran bagi orang yang suka mikirin apa kata orang, yang sebenarnya kata-kata orang itu boleh saja kita dengarkan, tapi tidak harus menjadi patokan. Artinya kita juga harus mendengarkan apa kata hati kita sendiri. Dengan sikap si Putri ini yang ingin membuktikan bahwa dia bisa move on dari mantannya untuk melawan rivalnya, yaitu adalah Mawar yang diperankan oleh Olin Mendeng, itu pun sudah salah dari awal. Ternyata si Putri ini adalah orang yang dari dulu adalah orang yang suka memikirkan apa kata orang, dan itu sangat tidak bagus. Dan sampai oleh karena teguran atau hal-hal yang terjadi
di nikahan tersebut Putri pun sadar bahwa tidak harus mendengarkan kata orang. Jika kita tidak punya, kita tidak harus memaksakan untuk punya. Artinya tidak harus gengsi dengan apa yang kita punya, apa yang kita perbuat. Kadang kita itu terlalu mendengarkan kata orang. Itu saja pelajaran yang aku dapat dari film ini. Bye guys.